Halo teman-teman, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, Indonesia. Sehat-sehat semua ya. Dijaga nasionalismenya, dijaga. Cinta negaranya harus tetap. Jangan kendor. Ada orang hina kita, kita hina balik. Saya juga kepingin menyapa masyarakat Malaysia yang biadab. Semoga selalu dilaknat ya. Ini ada saya terima link ya dari subscriber kita yang mulia. Namanya Tegami Kemuri. Pak D, ini saya kasih bahan untuk dijadikan konten tentang penyiksaan yang dilakukan oleh majikan di Malaysia terhadap PRT dari Indonesia. Si pelaku termasuk orang terhormat di Malaysia yang bergelar datuk. Biar namanya bergelar datuk ya, tapi sifat binatang itu ya gimana ya. Nah, ini ada linknya. Pokoknya kita lawan terus hinaan Malaysia. Sebelah kaki melangkah, maka tidak ada istilah kata mundur selama mereka tidak membungkam mulutnya sendiri. Video diambil dari channelnya Ika Wulandari ya. Tragis nasib pembantu rumah ini, kenapa masih ada majikan begini. Channelnya Mbak Ika Wulandari. Ya silahkan subscribe, saya sudah subscribe. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda pada hari ini melalui YouTube channel saya ini. Sebuah kabar yang mengenaskan, di mana sumber beritanya saya dapatkan dari website antaranews.com dengan judul ART 5 tahun alami penyiksaan dan tidak digaji majikan di Malaysia. Dari judulnya aja udah nggak tega banget ya. Saya mau kasih tahu nih beritanya. Di mana sih peri kemanusiaan majikannya ini? Ya Allah. Dan kabar ini cukup viral di Indonesia, di mana banyak kanal-kanal berita yang mengeluarkannya juga. Dan kasus ini saat ini sudah ditangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi ceritanya begini, ada seorang warga negara Indonesia, dia adalah seorang perempuan yang bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga atau ART. Dia berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita sebut aja lah ya namanya itu Mbak Mawar, bukan nama sebenarnya ya, karena untuk identitas aslinya dirahasiakan untuk melindungi sang korban. Nah, Mbak Mawar ini menjalani kehidupan yang sangat buruk di Malaysia. Beliau mengalami peristiwa naas, yaitu ia mendapatkan penyiksaan yang berkali-kali berupa kekerasan fisik, dan tidak hanya itu, penderitaannya juga ditambah karena dia tidak digaji selama 5 tahun oleh majikannya. Bayangkan aja, kita kerja 5 tahun nggak dibayar, itu gimana rasanya? Kerja 1 bulan nggak digaji aja pasti kita udah pada ngomel-ngomel tuh kalau kita kan marah. Ini 5 tahun loh. Kerja ke Malaysia kan mau cari uang ya, bukannya kita kerja bakti, kerja nggak dibayar. Dan ternyata majikannya ini adalah seorang mantan politisi di Malaysia dari salah satu partai politik berkuasa saat ini. Dan gelarnya adalah Datuk. Nah, kira-kira siapa majikannya ya yang katanya jahat ini? Dan gelar Datuknya ini bener-bener nggak guna banget ya, kalau hatinya tuh kejam, bengis gitu. Mbak Mawar ini cerita kalau si majikannya ini kaya raya, mobilnya aja ada 9, rumahnya mewah dengan 3 lantai. Tapi walaupun kaya, nggak mau itu majikannya bayar gaji pembantunya sampai 5 tahun. Ini kan zolim banget ya. Dan Mbak Mawar juga cerita bahwa dia itu kerap sekali menerima siksaan fisik dari majikannya, sampai-sampai menyebabkan luka-luka di badannya. Bahkan si Mbak Mawar ini sampai cacat dia di beberapa bagian tubuhnya. Sudahlah luka-luka, ada bekas cacat. Si majikannya ini nggak pernah loh membawa Mbak Mawar ke rumah sakit. Si Mbak Mawar ini nggak pernah menerima perawatan medis yang semestinya. Dibiarin aja gitu setelah disiksakan. Aduh, ini kasihan banget gitu loh. Siksaan yang diterima Mbak Mawar ini adalah dipukuli sama majikannya. Terus Mbak Mawar ini pernah diguyur dengan air panas yang mendidih. Aduh, ngeri banget nih. Namanya diguyur air panas
Ya jelas aja dong, kulitnya kan melepuh ya di sana dan di sini. Ada gitu ya orang setega ini. Ini udah zaman maju gitu loh. Udah tahun 2023, bukan zaman penjajahan, masih aja melakukan seperti ini kepada manusia. Dan pernah juga nih Mbak Mawar itu dipukul di jari-jari tangannya nih sampai luka-luka. Dan nggak cuma majikannya aja loh ternyata yang nyiksa Mbak Mawar ini, tapi Mbak Mawar ini juga disiksa sama sopir majikannya. Ini benar-benar ya. Majikannya nyiksa, sopirnya juga nyiksa. Masalah penyiksaan dan gaji yang nggak dibayar selama 5 tahun oleh majikannya ini, alhamdulillah sudah ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ketika ditanya oleh pihak KBRI, kenapa kok Mbak Mawar itu sampai disiksa gitu? Nah, Mbak Mawar itu bilang, dia juga nggak tahu salahnya tuh apa. Ya, nggak jelas aja gitu apa sebabnya. Nggak ada alasan, pokoknya dia tuh disiksa, dipukuli itu karena apa, dia nggak tahu salahnya apa. Dan kalau misalnya ada yang nanya juga nih, kenapa sih Mbak Mawar itu nggak kabur aja? Jawabannya pernah. Pernah kok si Mbak Mawar ini mencoba melarikan diri dari rumah majikannya itu. Tapi sayangnya gagal. Dia ketahuan sama majikannya ketika kabur itu. Nah, makin marah lah majikan kejamnya ini karena memergoki Mbak Mawar kabur. Dan dia langsung disiksa lagi dan disuruh kerja lagi gitu. Dan di sini kita bisa merasakan sih ya rasanya ketakutannya Mbak Mawar itu seperti apa. Ketika diancam, ketika dipukuli, pasti mentalnya hancur banget. Dan nggak berani lah mau coba-coba kabur untuk yang kedua kalinya. Terus kalau ada yang nanya, kenapa nggak lapor aja ke keluarganya? Duh, boro-boro mau ngadu ke keluarganya. Si Mbak Mawar ini aja nggak pernah tuh bisa telepon siapa-siapa. Dia nggak megang handphone, dia nggak bisa telepon keluarganya. Pokoknya dia itu nggak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Dia itu dibatasi, tidak boleh menghubungi siapa-siapa, dilarang pokoknya. Tapi pada akhirnya, alhamdulillahnya Mbak Mawar ini kembali memberanikan diri untuk kabur. Dan kali ini dia berhasil melarikan diri dari rumah itu di tahun yang kelima nih. Dan alhamdulillahnya ketika dia kabur itu di tengah jalan dia ketemu dengan jiran majikannya. Dan jiran majikannya ini untungnya baik. Dia nolong si Mbak Mawar karena melihat kondisinya seperti itu dan mengantarkan beliau ke KBRI Kuala Lumpur. Dan waktu sampai di KBRI ini, kondisinya si Mbak Mawar ini bukannya baik-baik aja. Enggak, wajahnya itu penuh luka, lebam-lebam di sana-sini, bengep-bengep akibat dipukuli dan juga kepalanya itu berdarah. Tahu nggak sih? Ngilu banget kan? Dia tuh berdarah karena dipukuli sama majikannya pakai handphone, pakai telepon genggam, dibeng gitu di kepalanya. Itu ceritanya dia. Kita ngebayanginnya, aduh, kayak apa kan rasanya. Saat ini Mbak Mawar sedang dalam proses penyembuhan, kan luka-lukanya itu masih banyak yang belum sembuh ya. Dan kemudian juga katanya KBRI KL itu akan melakukan langkah berikutnya, yaitu ke proses tuntutan hukum pidana atas tindak kekerasan dan bekerja tanpa digaji. Sekarang Mbak Mawar sudah bisa menghubungi pihak keluarganya lagi tuh yang ada di Banjarnegara. Kita doakan ya semoga Mbak Mawar itu segera pulih kondisi fisiknya serta mentalnya juga nih. Mbak Mawar juga bisa mendapatkan keadilan dan semoga si majikannya yang kejam itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas bunuh aja. Jadi sekian mengenai sebuah kabar yang tidak enak yang datang dari saudara kita, yaitu sebuah peristiwa tragis yang menimpa seorang warga negara Indonesia yang baru-baru ini saja terjadi. Dan semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang jahat dan kita juga terhindar dari segala mara bahaya. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diadap itu rata-rata jiwa rasis tuh ya begitu itu hasilnya. Benar-benar seperti orang kafir Quraisy, jahanam. Bagaimana mungkin? Coba di mana perasaannya? Coba 5 tahun nggak digaji, setiap hari disiksa, bukan majikan doang yang nyiksa, tapi supir juga. Aduh ya Allah, Malaysia, kapan tobatnya? Nggak usah sudah bawa-bawa Melayu Islam, nggak usah. Kalau kelakuan biadab, kamu bikin saya emosi, sialan kamu Malaysia. Bangsa saya itu kamu siksa tuh. Pantas kamu tuh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu. Dan Malaysia akan hancur, pasti akan hancur. Masyarakatnya kayak begitu, itu benar-benar seperti zaman jahiliyah itu. Jahiliyah nggak bisa ditolerir itu. Itu kan orang kerja benar dari Indonesia, surat-surat lengkap, legal.
Apa salahnya? Dia sendiri nggak tahu salahnya. Waduh, Malaysia ini sudah begitu kok ngajak kita serumpun itu loh. Akhlak aja udah beda. Satunya biadab, satunya mulia, gimana bisa serumpun? Wah, kurang ajar pada.